Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Satrio Tubagus. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan pada Prodi Pendidikan Matematika. Dan pada kali ini saya memaparkan hasil pembelajaran dalam pemecahan masalah matematika di jenjang SMP. Lokasi kegiatan saya ngambil di SMP Negeri 14 Tanjung Pinang Kota, yang dimana berlokasi di Kampung Madong. Baik, selanjutnya pada jenjang yang saya pilih dalam SMP ini, saya ngambil di kelas 9. Baik, sebelum saya masuk ke dalam hasil pembelajaran saya, alangkah baiknya saya memaparkan terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran EPP saya di kelas 9. Baik, selanjutnya pada hal ini saya ngambil materi pokok yaitu persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya saya mengambil KD dasarnya, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang selanjutnya itu KD 4.2-nya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baik, terperinci lagi pada indikator pencapaian kompetensi, saya mengambil 2 IPK, yang dimana yang pertama yaitu menyajikan hasil pembelajaran persamaan kuadrat, dan selanjutnya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan inilah menjadi incaran kita pada pemecahan masalah ini. Baik, selanjutnya pada model kita mengambil pada model saintifik, dan pada alat bahan kita atau bahan ajar kita itu kita mengambil pada pola presentasi atau dengan PPT. Baik, tidak banyak saya akan menjelaskan pada RPP ini, saya mengambil to the point saja, yang dimana pada kegiatan-kegiatan tersebut kita mengambil model saintifik, yang dimana pada ada pola mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengomunikasikan. Baik, selanjutnya pada asesmen ataupun penilaian itu mengambil ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Baik, selanjutnya untuk penilaian pengetahuan yang saya ambil di sini itu adalah sikap sosial disiplin dari siswa. Yang dimana lagi kita ada belajar dari rumah di masa pandemi. Baik, setelah itu selanjutnya kita masuk ke penilaian pengetahuan. Nah, di sini termasuk soal-soal yang akan diujikan nanti pada siswa. Yang pertama yaitu ada selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 bilangan itu sama dengan negatif 4, maka tentukanlah bilangan tersebut. Angka bagusnya saya akan berikan kembali bentuk dari lembaran tugasnya. Yang pertama yaitu tugas penelitian yang diciptakan nama kelasnya, dan inilah soal-soal yang akan saya berikan. Yang pertama itu selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4, maka tentukanlah bilangan tersebut. Pada soal berikut ini, siswa diharapkan dapat melihat bagaimana bentuk aljabar dari soal yang diberikan. Dalam hal ini dia harus mengenali masalah yang diberikan. Setelah itu berlanjut kembali apakah pemodelan dari bentuk matematikanya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sama bentuk yang kedua, jumlah 2 buah bilangan dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukanlah bilangan tersebut. Dalam hal ini lihat kembali bahwa ada 2 bilangan yang dijumlahkan, dan adalah satu lagi ada 2 bilangan yang dikalikan. Nah, di sini siswa harus mengetahui kembali bagaimana cara melihat ketika ada 2 bilangan yang dijumlahkan, dan bagaimana dilihat kembali kalau jika 2 bilangan yang dikalikan. Ini termasuk pada nomor 1 juga, siswa harus melihat kembali bentuk rasional atau bentuk matematika dari persamaan tersebut. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Nah, lihat kembali di sini, kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Tentukan bilangan tersebut. Nah, dicari di sini adalah bilangan tersebut.
Berarti apa bilangan tersebut ya? Bilangan tersebut itu dikatakan kalau bilangan itu tidak diketahui. Maka kita bisa simpulkan kalau itu bentuknya X, Y, dan lain-lain. Nah, sama seperti sebelumnya, kuadrat suatu bilangan yang dikurangi dan sama dengan min 3, siswa harus mengetahui pola bentuk dari aljabar pada persamaan-persamaan tersebut, pada cerita-cerita tersebut. Selanjutnya pada nomor 4, nomor 5 bisa diketahui jika selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 3 kali bilangan itu sama dengan 9. Bilangan tersebut adalah, nah dilihat kembali di sini pada persamaan sebelumnya itu bentuknya jumlah, sekarang yang selanjutnya itu bentuknya selisih. Nah lihat kembali mana bentuk-bentuk yang sesuai dan itulah bentuk aljabarnya. Selanjutnya diselesaikan. Selanjutnya pada nomor 5, kuadrat suatu bilangan ditambah dengan 5 kali bilangan itu dikurangi 6 sama dengan 0. Bilangan itu adalah, nah pada nomor 5 ini agak mungkin menjebak karena mungkin dari bahasanya pun agak tidak sesuai dengan bahasa. Artinya bukan seperti itu. Artinya di sini kalau kuadrat kita maksud adalah X kuadrat, jika ditambah dengan 5 kali bilangan itu berarti kan bilangan itu adalah X. Maka di sini bukan melihat betapa sulitnya soal yang diberikan, tapi bagaimana siswa itu memikirkan bentuk yang sesuai dengan bentuk kuadrat suatu bilangan, atau di sini bentuk kuadratnya. Selanjutnya untuk nomor 6, ya tanda kembali kalau ini bentuknya jumlah dan juga hasil kali. Misalnya di sini ada sama juga, ada jumlah dua bilangan yang sama dengan 6 dan jumlah kuadrat dari masing-masing bilangan itu sama dengan 116. Kedua bilangan itu adalah sama seperti biasa. Kalau untuk nomor 7 ini kita melihat kembali bagaimana bentuk-bentuk dari aljabar dari hal tersebut, baru bisa diselesaikan langsung sesuai materi. Selanjutnya untuk nomor 8, soal terakhir, yaitu jumlah dua bilangan sama dengan 40 jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 300, maka tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, baik, sama seperti sebelumnya. Nah, itulah untuk soal-soal dalam kegiatan pembelajaran atau pemecahan masalah matematika di kelas 9. Baik, untuk kegiatan ataupun kunci jawaban dalam penyelesaian masalah ini terdapat dalam penilaian pengetahuan yang sebelumnya saya berikan. Yang mana di sini pada soal pertama itu ada kriteria di mana tadi dikatakan selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Kita tahu lagi kalau selisih dari 3 kuadrat bilangan itu 3x kuadrat dengan 13 kali bilangan itu berarti 13x sama dengan min 4. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita langsung tahu berapa x yang kita cari. Sama seperti nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, penyelesaiannya akan berkaitan dengan bagaimana cara melihat kembali bentuk-bentuk matematika dari soal-soal cerita seperti ini. Baik, sebelumnya di jauh hari sebelum materi pemecahan masalah ini saya berikan, saya sudah memberikan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan bentuk umum ataupun bentuk penyelesaian biasa pada persamaan kuadrat, khususnya pada persamaan kuadrat lengkap dan persamaan kuadrat A yang kurang yang lebih dari 1. Nah, pada bentuk pertama yaitu persamaan kuadrat lengkap, yang dimana ada x kuadrat 4 tambah 4x tambah 3x. X kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, contohnya sudah ada di sini. Saya tidak akan menjelaskan dengan banyak, tapi penyelesaiannya akan berpengaruh pada pemfaktoran, yang mana pada langkah pertama itu mencari faktor,
memilih faktor yang sesuai, nyusun bentuk akar dan penentuan himpunan penyelesaian. Nah, pada contoh soal pertama, x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Kita kembali kalau mencari faktor itu kita mencari faktor daripada 3, yang dimana nantinya kita ngambil lagi 3 itu apakah faktornya cuma 1 sama 3 aja? Ya benar. Nah, tetapi bagaimana kita tambahkan dapatnya 4? Kalau sudah sesuai dengan nilai B nya, maka hasil kita adalah 1 dan 3. Selanjutnya kita masukin x1 dan x2 nya dengan mengikuti rumus di atas. Di sini 1, di sini juga 3. Selanjutnya kita lihat kembali, kalau x tambah 1 sama dengan 0 itu sama dengan x sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 3. Sama dengan x tambah 3 sama dengan 0, itu hasilnya adalah x sama dengan min 3. Dan HP kita adalah min 3, min 1. Selanjutnya untuk yang kedua, itu tentukan himpunan dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Dalam hal ini menggunakan teori yang sama, yang dimana menggunakan pencarian faktor dan mencari faktor-faktor yang terkait yang bisa menambahkan yang hasilnya adalah sama dengan 7. Dapatkan bahwa faktor yang sesuai adalah 3 dan 4. Dan teori ini akan berlanjut sampai bentuk-bentuk yang memikat pada negatifnya. Seperti ini, x kuadrat dikurang 8x ditambah 15, dan lanjutannya. Dan tadi dikatakan kalau tadi pun persamaan kuadrat lengkap, ini ada bentuk keduanya, yang dimana pada hal ini bentuk kuadrat ini adalah ketika a-nya tidak sama dengan 1. Nah, pada pengerjaannya kita lihat kembali pada contohnya, itu seperti ada 2x ditambah 5x, 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 0. Maka di sini yang berbeda di sini adalah a-nya atau bagian depannya ini adalah bukan sama dengan 1 atau bisa lebih daripada 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk cara paling umumnya, kita lihat kembali kalau pada contoh soal misalnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 0. Maka kita lihat kembali, maka a-nya adalah 2, b-nya adalah 5, c-nya ada sama dengan min 12. Kita lihat kembali kalau c-nya adalah min 12, maka kita ngambil faktornya. Berarti ada 1, 12, 2 sama 6, 3 sama 4. Karena dia bentuknya min, maka kita pilih salah satu dari bentuk ini menjadi minus. Nah, pilih secara acak baru nanti dipilih kembali. Selanjutnya itu kita mengkalikan dengan 2 karena sesuai dengan depannya atau nilai a-nya. Selanjutnya kita mengkalikan a itu ke dalam faktor-faktor terkait, sehingga mendapatkan dari yang 2 dikalikan dengan min 1 dapatnya min 2, 2 dikalikan 6 dapatnya min 12, 2 dikalikan 4 dapatnya 8. Carilah kombinasi yang sama yang sehingga nantinya dapatkan penyelesaian yaitu b nya sama dengan 5. Bisa lihat di sini dapatnya min 3 sama 8. Min 3 sama 8 ke penyelesaian yang benar. Tetapi yang dia ambil adalah min 3 dan 4. Lihat kembali, kalau faktor yang kita ambil adalah min 3 dan 4. Dan dilihat, 2 akan dikalikan sama 4. Lihat kembali di sini. Nah, pada bentuk pemfaktoran nantinya, bahwa 2 akan dimasukkan ke depan, dan x2 akan menjadi perkalian yang mengalikan 2. Yang tadinya adalah kalikan dengan 4. Maka 2x kurang 3, x tambah 4. Di sana akan sama dengan persamaan sebelumnya, yang dimana akan terjadinya suatu biasan aljabar. Itu 2x sama dengan 0 ditambah 3, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Dan selanjutnya sesuaikan dengan situasi. Baik, itu saja untuk materi-materi sebelum penyelesaian ataupun melakukan
uji coba pada pemecahan masalah. Dan pada uji masalah, pemecahan masalah matematika, hasilnya bisa lihat dalam tabel berikut. Lihat di sini bahwa terkait pada soal ada 8 soal yang saya berikan, dan di sini adalah beberapa siswa yang saya ujikan. Dalam pengujian tersebut saya menguji untuk 7 orang yang saya ujikan. Pengujian ini mengambil di kelas 9, dan pada pengaplikasiannya saya ngambil ke 7 orang, yaitu ada Sukma, Maya, Marca, Ihsan, Juanda, Jessia, dan juga Elsa. Dan pada penguji ini lihat kembali kalau banyak siswa di sini bisa lulus pada nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Yang lainnya mungkin ada kesusahan pada nomor 3, 4, 1, 7, 6, 7, dan 8. Baik, berdasarkan hasil pembelajaran siswa dalam pemecahan masalah matematika di kelas 9, dapat dikatakan bahwa siswa belum dapat memvisualisasikan bentuk aljabar di suatu cerita. Dalam hal ini, siswa masih bingung ataupun ambigu terhadap tanda apa, variabel apa, dan angka apa yang akan dimasukkan dalam persamaan. Dalam hal ini, siswa SMP Negeri 14 Tanjung Pinang Kota masih belum terbiasa dalam mengkaji kembali atau melihat kembali bentuk-bentuk aljabar dari bentuk soal cerita. Dalam hal ini juga dapat lihat kembali bahwa banyak dari soal-soal dari soal pemecahan masalah hanya bergantung pada nomor 1, 2, dan juga 5. Selain daripada itu, siswa juga gagal dalam soal-soal lainnya, apalagi berhubungan sama jumlah bilangan dan juga hasil kali bilangan. Dalam hal ini masih kurang mengerti apa yang maksud dengan jumlah ataupun kali suatu bilangan, ataupun pengurangan atau selisih. Dalam hal ini siswa harus lebih paham dalam apa kategori kata yang seharusnya dipakai dalam pembelajaran. Dan selain itu seharusnya sebagai guru juga harus melihat kembali bagaimana cara melihat siswa ketika menghadapi soal-soal berikut. Selain daripada itu, berdasarkan penyelesaian soal pada bentuk kuadrat penyelesaian, rata-rata siswa sudah mulai mengerti dalam menyelesaikan hal tersebut. Hal ini dibuktikan kalau hasil penyelesaian tersebut hanya membuktikan terdapat 2 angka, melibatkan 2 atau 3, ataupun 5 atau 3, ataupun dia menjawab yang lain, akan tetapi hasil kerjanya tetap ada. Baik, sekian dari hasil presentasi saya dalam hasil pembelajaran pemecahan masalah matematika di kelas 9. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.